Alkisah di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Dia merupakan pemuda desa yang gemar berburu. Suatu hari, dia sedang berburu burung di tengah hutan. Selama seharian Jaka Tarub belum menemukan burung buruan. Dia masuk hutan semakin dalam. Di tengah belantara, sayup-sayup dia mendengar suara beberapa wanita sedang berbincang. Suara perempuan itu beradu dengan suara air gemericik. Karena penasaran, Jaka Tarub mencari sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya dia saat melihat ternyata ada sekelompok bidadari yang tengah mandi di telaga. Paras para bidadari itu sangatlah cantik. Kemudian timbul sebuah ide nakal. Wah, sangat cantik sekali. Aku akan mengambil salah satu selendang milik mereka. Jaka Tarub kemudian mengambil salah satu selendang milik bidadari itu dan dia kembali bersembunyi sambil membawa pakaian itu. Menjelang sore, para bidadari itu selesai mandi. Mereka mengenakan pakaian mereka kembali dan pulang menuju kayangan. Namun, ada satu bidadari yang tertinggal dan tidak ikut pulang, yaitu Putri Nawang Wulan, sebab dia kehilangan selendangnya. Di mana selendang milikku, Kak? Kenapa bisa hilang? Bagaikan malaikat penolong, Jaka Tarub muncul dengan meminjamkan kain kepada bidadari itu. Bidadari bernama Nawang Wulan itu lantas diajak pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka berdua kemudian menikah dan memiliki satu anak perempuan yang diberi nama Nawangsih. Nawang Wulan kini juga harus bekerja layaknya manusia, seperti menyapu, memasak, dan mencuci. Namun, sebagai seorang bidadari dia memiliki kesaktian. Setiap hari dia hanya memasukkan sehelai padi ke dalam periuk. Anehnya, hasilnya bisa menjadi nasi yang cukup untuk dimakan sekeluarga. Namun, kesaktiannya itu bisa hilang jika ada orang yang membuka periuk saat dia memasak nasi. Dia selalu berpesan kepada Jaka Tarub untuk tidak membuka periuk itu. Suatu hari, di tengah memasak, Nawang Wulan bermaksud untuk mencuci pakaian. Dia berpesan kepada Jaka Tarub untuk mengasuh Nawangsih, anak mereka berdua yang telah lahir. Saat Nawang Wulan mencuci, muncul rasa penasaran Jaka Tarub. Meski sudah diingatkan, dia mencoba membuka masakan dalam periuk. Betapa terkejutnya saat dia melihat ternyata selama ini Nawang Wulan hanya memasak sehelai padi untuk makan sekeluarga. Rasa penasaran itu akibatnya sangat besar. Kini, kesaktian Nawang Wulan lenyap, dan dia harus memasak beras untuk bisa menyiapkan makan bersama keluarganya. Persediaan beras di lumbung yang selama ini tidak pernah berkurang lama-kelamaan semakin terkikis. Aduh, bagaimana ini? Persediaan beras sudah semakin menipis. Setiap hari Nawang Wulan mengambil persediaan beras di lumbung. Saat persediaan menipis, dia ternyata justru menemukan sehelai selendang di lumbung. Selendang itu merupakan kepunyaannya yang hilang saat mandi di telaga. Nawang Wulan baru sadar bahwa pakaian itu memang sengaja dicuri dan disembunyikan oleh Jaka Tarub. Dia lantas segera mengenakan pakaian itu kembali dan berubah menjadi bidadari. Jagalah anak kita baik-baik ya, Mas. Karena aku akan segera kembali ke kayangan bersama dengan keluarga. Setelah berpesan kepada Jaka Tarub untuk terus merawat anak mereka, Nawangsih. Akhirnya Nawang Wulan pulang kembali ke kayangan tempat asalnya.